dengan ricikan, kembang kacang, jalen, lambe gajah 1, sogokan rangkap. Ini ada greneng, ripandan, odo-odo, luk 13. Keris ini Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya KPA Bima Sakti. Salam berpusaka sakti. Oke dulur, kali ini saya akan membahas sebuah keris istimewa dulur. Keris ini dapurnya sudah ada di pasaran dunia Tosan Aji. Namun keris ini mempunyai kinatah emas bawaannya dulur, zaman dahulu. Jadi kinatahnya dulu masih melekat, masih ada sisa-sisa kejayaannya, nggak utuh sih, tapi masih ada sisa-sisa kejayaannya. Oke dulur, kita bahas pusakanya, kita babar. Ini dulur, dengan warangkanya ini gaya berangga Jogja, dengan deternya ini dari tanduk kebo bule, kayunya kayu terembalu, lawasan, pendoknya ini pendok perak, merawit. Ini ada. Oke, kita buka pusakanya. Berikut pusakanya dulur. Ini dengan ricikan, kembang kacang, jalen, lambe gajah 1, sogokan rangkap. Ini ada greneng, ripandan, odo-odo, luk 13. Keris ini berdapur sengkelat dulur. Jadi dapur sengkelat itu sudah banyak beredar di pasaran dunia Tosan Aji. Sengkelat sendiri itu dapurnya mirip dengan parung sari dulur, yang membedakan lambe gajahnya. Nek parung sari lambe gajah 2, sengkelat lambe gajah 1. Selebihnya untuk ricikannya sama persis. Ini masih ada kinatahnya asli bawaannya. Ini masih ada sisa-sisa kejayaan. Ini ada panji wilis, terus bawah ini juga ada. Nih. Untuk pamornya sendiri ini pamor Pulau Tirto dulur. Pamor Pulau Tirto. Untuk pakemnya, rancang bangunnya ini tangguhnya estimasi ini tangguh Majapahit dulur. Sangat sepuh. Sogokannya sampai jebol gini. Sampai bolong. Nah, terus ini istimewa ya, meskipun kinatah emasnya tinggal sedikit, tapi masih ada kinatah aslinya. Ini. Nah, ukuran panjangnya sekitar 35 cm. 34,5 atau 35 ini. Keris-keris luar biasa, wingit, cantik, indah, masih ada penghargaan kinatah emasnya zaman dahulu, masih ada. Keris sengkelat sendiri dulur, seperti yang saya bahas di YouTube saya kemarin, itu diciptakan Empu Mandrangi waktu zaman Majapahit itu, kerajaan Majapahit, untuk menandingi keris Nogososro dan Sabu Inten. Jadi kalau keris Nogososro Sabu Inten itu melambangkan kaum pengusaha, kaum raja, pejabat-pejabat raja. Sedangkan sengkelat diciptakan oleh Empu Mandrangin itu untuk mewakili rakyat-rakyat jelata dulur. Jadinya sengkelat itu artinya sengkelat ini, kekesalan, ketidakpuasan rakyat jelata terhadap kerajaan Majapahit pada waktu itu. Jadi untuk mewakili rakyat-rakyat jelata itu, setelah Empu Mandrangi membuatnya, langsung cepat-cepat diserahkan kepada raja. Jadi keris sengkelat ini secara filosofi dan tuah itu bagi pemiliknya untuk menambah kewibawaan. Sangat besar dulur, sengkelat itu banyak yang dijadikan ageman para pemimpin itu keris sengkelat.
Karena untuk menambah kewibawaan, karismatik, disegani dan dihormati sama anak buahnya, rakyat-rakyatnya. Jadi pemimpin yang disegani dan dihormati, istilah setiap ucapan pemimpinnya itu akan dihormati, akan disegani sama karyawan-karyawannya, rakyat-rakyatnya. Seperti itu. Kalau pengusaha ya karyawan-karyawannya itu akan segan, akan hormat kepada pemimpinnya. Seperti itu, dulur. Jadinya untuk menambah kewibawaan dan karisma. Apalagi keris-keris sepuh zaman Majapahit. Ini dari material besinya khas Mojopahit. Ini keris yang luar biasa, dulur. Secara filosofi dan tuahnya itu yang sangat istimewa. Dari rancang bangun, garapnya juga istimewa. Apalagi tanggungnya tangguh Majapahit, sangat langka. Ditambah kinatah emas. Ini salah satu keris masterpiece saya. Ada juga keris sengklat cerita dari Kasunanan Surakarta yang sekarang berada di Kasunanan Surakarta, dulur. Keris sengkelat adalah pusaka kerajaan Majapahit dan sekarang menjadi pusaka keraton Kasunanan Surakarta. Keris sengkelat itu adalah buatan Empu Joko Suro pada waktu itu. Putra Empu Pangeran Sedayu, ibunya seorang putri Blambangan. Ketika diketahui bahwa ayahnya telah diangkat menjadi pangeran dan menjadi penguasa daerah Sedayu, Joko Suro berangkat ke Sedayu ditemani oleh Empu Salahita sebagai petunjuk jalan. Empu Salahita langsung membawa Joko Suro ke Besalen atau bengkel kerjanya yang membuat keris itu, dulur, milik Pangeran Sedayu. Bukan ke rumahnya karena mengira sang pangeran sedang berada di Besalennya. Waktu itu di Besalen tersebut para panjak sedang ramai bekerja di bawah pimpinan Empu Ki Jebat. Karena Pangeran Sedayu sedang melakukan topo broto, setelah Joko Suro diperkenalkan dengan Ki Jebat, tangan kanan Pangeran Sedayu itu bercerita bahwa sang pangeran saat itu sedang gundah hatinya. Soalnya Pangeran Sedayu mendapat perintah dari raja untuk membuat keris dapur baru yang akan digunakan sebagai pusaka andalan Majapahit. Karena pusaka yang terdahulu pernah dicuri oleh Adipati Blambangan. Sudah berhari-hari Pangeran Sedayu melakukan topo broto, tetapi bentuk dapur keris yang baru itu belum juga terbayangkan. Jadi ini sudah topo broto tirakat berhari-hari tapi belum dapat ilham. Bentuk wujudnya itu kayak piye, seperti apa itu belum mendapat. Setelah mendengar penjelasan Ki Jebat, Joko Suro segera mengeluarkan besi sisa peninggalan ayahnya ketika di Blambangan dulu. Besi sisa itulah lalu dibakarnya di perapen dan kemudian ditempanya. Tanpa lelah ia terus bekerja, sehingga akhirnya jadilah sebuah keris dengan dapur yang indah. Semua orang yang menyaksikan di Besalen itu kagum. Jadi setelah keris itu ditempa dan jadi dengan pluk 13-nya itu yang indah, itu kagum. Cuman dapurnya itu belum tahu namanya apa. Ki Jebat lalu bertanya pada Joko Suro, dapur apakah yang keris yang baru dibuatnya itu? Joko Suro mengatakan tidak tahu karena ia hanya bekerja berdasarkan ilham yang muncul tiba-tiba saat itu. Jadi dia bekerja, ilhamnya baru muncul tiba-tiba dan dibentuklah keris sengkelat. Cuman pada waktu itu dapurnya belum ada yang tahu. Setelah menyerahkan keris itu pada Ki Jebat, Joko Suro lalu pergi ke kali untuk membersihkan diri. Sementara itu Pangeran Sedayu datang ke Besalen dengan wajah muram. Jadi istilahnya rada kecewa dulur Pangeran Sedayu pada waktu itu. Ia masih merasa sedih karena belum juga mendapat ilham mengenai dapur keris yang akan dibuat. Saat itulah Ki Jebat memperlihatkan keris buatan Joko Supo. Betapa gembira hati Pangeran Sedayu melihat keris yang indah itu. Ia bertambah gembira lagi ketika tahu bahwa yang membuatnya adalah Joko Suro. Anaknya sendiri yang lahir setelah ia meninggalkan Blambangan.
Warna singer apalagi yang membuat anaknya jadi tambah seneng, tambah gembira itu, Pangeran Sedayu itu Joko Supo itu. Pangeran Sedayu yakin sang raja tentu akan berkenan menerima keris indah itu sebagai pusaka keraton. Karena itu ia segera mengajak anaknya menghadap raja di keraton Majapahit. Benarlah dugaan Pangeran Sedayu, raja amat senang dengan keris itu, tetapi juga bingung karena Pangeran Sedayu dan Joko Suro memintakan nama bagi dapur keris baru itu. Akhirnya setelah berpikir sejenak, raja menamakan dapur itu Sengkelat. Nama Sengkelat berasal dari kata sengkel yang artinya bingung dan kesal karena kehabisan akal. Ketika itu Raja Mojopahit memang sedang kehabisan akal untuk mencarikan nama dapur yang merupakan perpaduan antara keris dapur Carito dan dapur Parung itu. Jadi Carito ke Prabon sama Parung Sari. Kalau Sengkelat itu sama Parung Sari mirip persis ricikannya, yang membedakan hanya lambe gajahnya dulur. Kalau Parung Sari lambe gajah 2, Sengkelat 1. Demikianlah sejak itu Kanjeng Kyai Ageng Sengkelat menjadi pusaka kerajaan Mojopahit. Kerajaan Hindu itu kemudian runtuh, timbullah kerajaan Demak. Demak runtuh, timbul Pajang. Pajang tenggelam, lalu berdirilah kerajaan Mataram. Kanjeng Kyai Ageng Sengkelat lalu menjadi pusaka kerajaan Mataram sejak zaman pemerintahan Panembahan Senopati. Jadi sejak kerajaan Mataram awal itu, Panembahan Senopati, keris Kyai Ageng Sengkelat itu sudah menjadi keris keraton di kerajaan Mataram, Panembahan Senopati. Terus turun-temurun hingga zaman Mataram, Surakarta. Kemudian terjadi perebutan kekuasaan yang mengakibatkan pecahnya Mataram menjadi 2 kerajaan, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Pada perjanjian Giyanti tahun 1755, Pangeran Mangkubumi yang memberontak terhadap kekuasaan Pakubuwono III akhirnya mendirikan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Orang Jawa sering menyebut peristiwa itu dengan istilah palihan negari. Pada palihan negari itu, para budayawan kedua pihak berunding mengenai pembagian pusaka-pusaka kerajaan. Pihak Keraton Kasunanan Surakarta akhirnya mewarisi pusaka yang berwujud keris, sedangkan pihak Keraton Kasultanan Yogyakarta mewarisi pusaka yang berwujud tombak. Jadi Kasunanan Surakarta itu mendapat keris, Kasultanan Yogyakarta mendapat tombak. Itulah sebabnya Kanjeng Kyai Ageng Sengkelat jatuh ke tangan Surakarta dan Kanjeng Kyai Ageng Pleret jatuh ke tangan Keraton Yogyakarta. Jadi keris ini keris yang luar biasa, keris yang istimewa dari zaman dahulu sampai sekarang. Banyak yang cari keris Sengkelat, khususnya untuk para pemimpin pejabat itu banyak dulur. Karena untuk ageman, apalagi ketika memimpin, keris ini akan menambah kewibawaan, kehormatan, disegani, karisma. Jadi setiap pemimpin itu bicara kepada bawahannya itu akan disegani dan dihormati. Nah, jadi bisa mengayomi anak buahnya. Seperti itu dulur. Keris ini secara filosofi dan tuah ceritanya itu juga sangat panjang dulur dan sangat berkesan. Mungkin bagi panjenengan semua yang merasa kerentek dan ingin meminangnya, ingin merawatnya, bisa WA dulur. Nanti kita bisa bicarakan tentang maharnya. Semoga setiap apa yang kami sampaikan, apa yang kami babar itu bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Dan bisa menjadikan wawasan baru atau ilmu baru bagi yang baru ingin mengoleksi pusaka-pusaka tersebut. Pusaka itu semuanya istimewa dulur, nggak ada pusaka yang jelek. Apalagi pusaka zaman dahulu buatan empu itu seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya.
Pusaka itu melalui proses yang panjang, tidak asal-asalan membuatnya sang empu itu sendiri. Melalui tirakat, puasa, sama mendapatkan ilham itu juga nggak langsung. Sang empu diuji dulu sama Gusti, kan, sang pencipta. Setelah lolos ujian baru keluar ilhamnya tersebut. Seperti itu dulur. Jadinya pusaka yang buatan empu zaman dulu itu semuanya istimewa, nggak ada yang jelek. Oke dulur, terima kasih. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, umur panjang, berkat, dan selalu bermanfaat untuk keluarga dan lingkungan sekeliling panjenengan semuanya. Dulur, salam rahayu, 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 salam berpusaka sakti.